Perusahaan tambang di Indonesia menjadi salah satu sektor terpenting karena menunjang berbagai faktor dalam kehidupan negara. Kamu tentu memahami hal tersebut dong. Pasalnya, perusahaan ini memproduksi sumber daya alam maupun kandungan mineral seperti pengelolaan bahan bakar, mineral logam, dan bebatuan. Aktivitas perusahaan tambang meliputi penyelidikan, penelitian, pengelolaan, eksplorasi, studi, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan. Semua aktivitas mengelola sumber daya alam dilakukan oleh industri pertambangan. Di sisi lain, dalam industri ini juga dilakukan kegiatan pasca penambangan berupa pengawasan dan pelestarian lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan. Tentunya, rangkaian proses industri pertambangan dilakukan secara benar dan tepat sesuai dengan ilmu pertambangan yang berlaku. Sudah bukan hal asing dan aneh jika Indonesia memiliki perusahaan tambang yang banyak. Sejatinya, ada ratusan perusahaan tambang di Indonesia yang menyumbang kontribusi untuk pembangunan bangsa. Kamu pasti bertanya-tanya bukan, perusahaan mana saja yang termasuk 7 dari ratusan perusahaan terbesar di Indonesia? Nah, berikut perusahaan tambang batu bara, nikel maupun emas di Indonesia yang harus kamu ketahui. Pertama, PT Pertamina Persero. Posisi pertama diduduki oleh PT Pertamina yang produknya tentu bersahabat dengan masyarakat Indonesia, mulai dari produk bahan bakar minyak, pelumas, gas, dan sebagainya. Perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak dan gas terbesar di Indonesia ini telah berdiri sejak 10 Desember 1957 dan berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta. Pertamina adalah transformasi dari PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional dan sempat memonopoli pendirian SPBU di Indonesia sampai tahun 2000. Perusahaan pertambangan di Jakarta ini mengolah 7 kilang minyak dengan total kapasitas 1051,7 MBSD. Memiliki pabrik petrokimia dengan total kapasitas 1.507.950 ton per tahun dan pabrik LPG dengan total kapasitas 102,3 juta ton per tahun. Terdapat pula produk olahan dari perusahaan tambang di Indonesia ini seperti bahan bakar minyak, bahan bakar non-minyak, gas, pelumas, dan petrokimia. Saat ini terdapat sekitar 18 anak perusahaan dari PT Pertamina loh. Kedua, PT Kaltim Primakol, perusahaan tambang batu bara. PT Kaltim Primakol merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara tertua dan terbesar di Indonesia. Berkantor pusat di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, perseroan ini tentunya masuk daftar perusahaan tambang di Kalimantan dan berdiri sejak tahun 1982. PT Kaltim Primakol memiliki lahan tambang batu bara seluas 84.938 hektar. Akan tetapi, pada tahun 2003 kepemilikan perusahaan ini berpindah tangan kepada PT Bumi Resource Tbk atau Bumi dengan kepemilikan 100%. Selain itu, pertambangannya juga memiliki pembangkit sendiri yaitu PLTU berkapasitas 3 kali 15 MW dan 2 kali 5 MW. Bukan hanya itu, terdapat pula pembangkit listrik tenaga uap sebanyak 18 MW yang diberikan kepada pihak PLN sebagai penerangan dan kebutuhan listrik warga Sangatta. Sebagai salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, PT Kaltim Primakol mengalami kenaikan produksi dari tahun ke tahun. Pada 2018, perseroan ini berhasil memproduksi sebanyak 58 juta ton batu bara, tahun 2019 sebanyak 62 ton, dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ketiga, PT Freeport Indonesia. Kamu tentu tidak asing dengan PT Freeport Indonesia, perseroan tambang emas di Indonesia. Perusahaan ini mengelola tambang Grasberg yang merupakan tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia. Tentunya hal itu melambungkan nama perusahaan yang diresmikan sejak tanggal 7 April 1967 ini di jagat internasional.
Pemerintah Indonesia sudah mengambil bagian sebesar saham Freeport dari tahun ke tahun dan saat ini pemerintah memiliki sebesar 51% dengan tembusan sebesar 56,1 triliun. Wah, nilai yang sangat tinggi bukan? Perusahaan tambang yang beroperasi di Papua ini memberikan dukungan berupa investasi untuk pembangunan Papua selama 2012 sejumlah 110,9 juta US dollar dan program pengembangan sosial juga masyarakat. Mulanya, wilayah tambang Freeport mencapai 212.950 hektar, akan tetapi harus diciutkan menjadi 90.360 hektar karena menaati perundang-undangan yang ada di Indonesia, yakni luas wilayah pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi mineral maksimal sebesar 25.000 hektar. Untuk potensi emas di Blok Wabu ini sebesar 4,3 juta ton biji emas berkadar emas AU 2,47 gram per ton. Kamu pasti memimpikan bisa mendapatkan kerja di sini dong pastinya. Keempat, PT Agincourt Research. Perusahaan tambang di Indonesia selanjutnya yang patut kamu ketahui adalah PT Agincourt Research. Perusahaan yang beroperasi di bidang tambang mineral ini berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan mineral bagi masyarakat serta menjalani berbagai program CSR dan produktivitas yang handal. PT Agincourt Research punya tambang emas bernama Martabe yang luasnya mencapai 130.300 hektar di pesisir barat Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan yang berkantor pusat di Pondok Indah, Jakarta ini mengelola hasil alam berupa mineral, emas batangan, dan perak. Perusahaan tambang ini mengelola sumber daya alam dengan jumlah 7,8 juta ons emas dan 60 juta ons perak. Kapasitas operasi tambang emas di Martabe mencapai lebih dari 5,5 juta ton biji per tahun dan mampu menghasilkan 350.000 ons emas serta 2 hingga 3 ons perak per tahun. Kelima, PT Vale Indonesia Tbk. Perusahaan tambang di Indonesia berikutnya ada PT Vale Indonesia Tbk yang berkecimpung di industri pertambangan nikel. Hal ini sesuai naungan kontrak karya yang diubah pada tanggal 17 Oktober 2014 yang berlaku sampai 28 Desember 2025. Vale beroperasi atas penanaman modal oleh asing dan memiliki luas operasi lahan perseroan seluas 118.017 hektar meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Hasil nikel dari Vale diimpor kepada Jepang sesuai perjanjian antar kedua negara. PT Vale Indonesia juga kerap melakukan reklamasi dan rehabilitasi di bekas lokasi tambang sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Hal ini untuk menjamin kondisi lingkungan di sekitar lokasi penambangan sehingga masyarakat tidak khawatir apalagi terancam. Didirikan pada 25 Juli 1968, perusahaan ini menambang nikel laterit untuk menghasilkan produk akhir berupa nikel dalam mit. Rata-rata volume produksi nikel per tahun mencapai 75.000 metrik ton. Keenam, Adaro Indonesia. Adaro Indonesia merupakan salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1966 dan mendapat konsesi dari pemerintah Indonesia di wilayah Kalimantan Selatan. Adaro Indonesia memiliki 3 pertambangan yaitu Tutupan, Paringin, dan Wara di area konsesi. Sepanjang tahun 2019, PT Adaro Energi Tbk atau Adro memproduksi batu bara mencapai 58,03 juta ton. Sementara itu, pendapatan perseroan pada tahun 2019 sebesar 3,46 miliar US dollar. Jumlah ini turun 4,42% dari pendapatan tahun 2018 yang tercatat 3,62 miliar US dollar. Perusahaan tambang yang berkantor di Jakarta ini tercatat sebagai perusahaan terbuka. Sebesar 43% sahamnya dimiliki PT Adaro Strategic Investments, sementara sisanya dimiliki publik dan Garibaldi Thohir, saudara dari Erick Thohir. Ketujuh, perusahaan Berokol. Selanjutnya, ada PT Berokol yang juga termasuk salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1983 dan berpusat di wilayah Berau, Kalimantan Timur.
Sebelumnya lebih dikenal dengan nama PT Risco dan berganti menjadi Berocol pada tahun 2010. Berocol bergerak di sektor pertambangan dan perdagangan batu bara. Selain itu, PT Berocol mendapat konsesi seluas 118.400 hektar di Kabupaten Berau, Samarinda, Kalimantan Timur. Kepemilikan perusahaan ini sebagian besar dikuasai Valor Investment UK Limited, sementara sisanya dimiliki Sinarmas Group melalui Asia Resource Minerals PLC. Berocol mencatatkan produksi sebesar 26 juta metrik ton pada tahun 2016. Wow, keren banget dong! Indonesia juga punya perusahaan tambang yang besar dan memiliki pendapatan yang besar, bukan? Ya, meskipun sahamnya tidak 100% dikelola pemerintah, setidaknya ke depannya Indonesia bisa mengelola sendiri dengan baik. Gitu ya. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di informasi penting lainnya.